Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kami akan membahas tentang 3 skandal atau kontroversi AFC yang selalu menghambat timnas sepak bola Indonesia dan klub-klub asal Indonesia menjadi juara di Asia, terbaru menimpa Persib Bandung. Simak penjelasannya dan jangan lupa ketikkan doa terbaik untuk timnas Indonesia agar mampu terbang tinggi mengukir prestasi. Para pencinta sepak bola Indonesia, kumpul sini deh. Pasti banyak dari kita yang kalau nonton timnas atau klub kesayangan main di level Asia tuh suka ngerasa gemes, frustrasi, bahkan sampai curiga. Kayak ada perasaan kolektif gitu ya, kalau tim kita ini sering banget diperlakukan gak adil sama Konfederasi Sepak Bola Asia alias AFC. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Apakah benar ada upaya sengaja dari AFC untuk ngejegal langkah Indonesia? Di pembahasan kali ini, kita akan coba telusuri dari mana sih asal-muasal kecurigaan ini? Beneran ada konspirasi? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang belum kita lihat? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling sering bikin emosi kita naik turun, di atas lapangan hijau. Keputusan wasit, wah ini udah jadi langganan pemicu perdebatan panas. Coba deh lihat daftar ini. Familiar banget kan? Ini keluhan-keluhan yang kayaknya udah jadi lagu wajib kita semua. Mulai dari penalti yang, aduh kok bisa, terus gol krusial kita, tiba-tiba dianulir, belum lagi pemain kita dilanggar keras, wasitnya seolah-olah tutup mata. Dan tentu saja soal VAR, yang rasanya kok penerapannya beda ya antara tim kita sama tim lawan. Nah, di sini kita lihat ada 2 sudut pandang yang berseberangan. Di satu sisi, ada kita para supporter yang ngerasa kuat banget kalau ada yang nggak beres, ada bias. Tapi, di sisi lain, AFC selalu punya jawaban yang sama. Semua keputusan sudah sesuai prosedur, berdasarkan regulasi dan tinjauan teknis. Katanya sih nggak ada keberpihakan sama sekali. Oke, sekarang kita geser dari drama di lapangan ke permainan di luar lapangan. Karena masalahnya tuh nggak cuma soal keputusan wasit dalam 90 menit, tapi juga soal aturan main dan regulasi yang langsung berdampak ke klub-klub kita. Seperti yang bisa kalian lihat, jalan klub Indonesia buat tampil di Asia itu seringkali terjal. Urusan administrasi itu, rumitnya bukan main. Standar lisensi klub dari AFC itu ketat banget, terus format kompetisinya suka gonta-ganti. Jadi susah buat klub merancang strategi jangka panjang. Ya jelas, ini bikin kita jadi megap-megap ngejar klub dari liga lain yang udah lebih stabil. Jadi, disinilah letak dilemanya. Dari kacamata kita di Indonesia, standar lisensi ini terasa kayak tembok penghalang yang tinggi banget. Tapi kalau kita coba lihat dari sisi AFC, niat mereka sebetulnya baik. Mereka mau level profesionalisme semua klub di Asia itu naik kelas, secara merata. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah siap memenuhi standar itu? Biar nggak ngawang-ngawang, kita ambil satu contoh kasus yang baru-baru ini bikin rame lagi. Yup, situasi yang dialami Persib Bandung menjelang musim kompetisi 2025-2026. Kutipan di slide ini benar-benar pas buat nangkap suara hati netizen sepak bola Indonesia kan? Rasanya tuh tim kita nggak cuma melawan 11 pemain di lapangan, tapi juga harus berjuang melawan jadwal yang padat gila, perjalanan lintas negara yang melelahkan, sampai tekanan mental luar biasa di kandang lawan. Tapi kita juga harus objektif. Sejauh ini, secara hitam di atas putih, nggak ada satupun bukti yang menunjukkan AFC sengaja ngerjain klub kita. Aturan main, jadwal, dan semua regulasi itu berlaku sama untuk semua tim peserta, bukan cuma untuk tim dari Indonesia. Disinilah kita sampai ke inti dari semua perdebatan ini. Kita perlu banget bisa memisahkan mana yang benar-betul fakta yang bisa dibuktikan, dan mana yang cuma persepsi yang lahir dari rasa kecewa. Jadi bisa kita simpulkan begini, istilah skandal AFC itu sebenarnya lebih merupakan sebuah label yang kita, para fans, ciptakan. Label ini lahir dari akumulasi kekecewaan karena hasil di lapangan nggak sesuai harapan, bukan karena ada konspirasi terstruktur yang terbukti. Nah, ini poin yang paling penting untuk kita pahami bareng-bareng. Kalau ternyata bukan konspirasi, lalu apa dong tantangan kita yang sesungguhnya? Mungkin ini waktunya kita berhenti menunjuk jari keluar dan mulai berkaca, melihat apa yang perlu kita perbaiki di rumah sendiri. Inilah jalan yang paling realistis. Kunci supaya kita bisa bersaing di level Asia itu ya ada di tangan kita sendiri. Kita harus naikin kualitas liga domestik kita. Kita harus modernisasi stadion dan fasilitas latihan. Para pemain kita harus lebih sering dapat pengalaman main di level internasional.
Dan yang paling krusial, klub-klub kita wajib dikelola secara 100% profesional. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita semua, ke PSSI, ke klub, ke kita para supporter. Daripada terus-terusan terjebak dalam polemik dan saling menyalahkan, mungkin sudah saatnya kita fokus berbenah. Karena juara di Asia itu lahir dari kualitas dan kesiapan, bukan dari kontroversi. Jadi, gimana? Siapkah kita menjawab tantangan ini?